Luki Hakim kembali menjadi sorotan. Dulu, ia membuat heboh publik lantaran memutuskan turun dari kursi Wakil Bupati Indramayu. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai pemain sinetron itu mengundurkan diri karena ogah makan gaji buta. Ia merasa tidak difungsikan sebagai wakil bupati. Kini Luki Hakim kembali memantik perhatian publik hingga membuat jabatannya terancam. Di saat kepala daerah lain sibuk mengurus mudik balik lebaran, ia yang kini menjabat Bupati Indramayu itu malah pelesiran ke Jepang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun dibuat jengkel. Pasalnya, kepergian Luki Hakim ke negeri Sakura itu tanpa izin. Dalam pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Lantaran itu, Luki Hakim terancam diberhentikan sementara selama 3 bulan seperti ditegaskan dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang 23 2014. Dalam pasal tersebut, dijelaskan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Diketahui kepergian Luki Hakim ke Jepang dalam rangka liburan tidak melalui prosedur yang diatur Undang-Undang 23 2014. Hal itu diketahui dari unggahan Deddy Mulyadi di akun Instagramnya. Deddy menulis, "Selamat berlibur Pak Luki Hakim, nanti kalau ke Jepang lagi bilang dulu ya." Deddy mengatakan siapapun berhak melakukan liburan, termasuk Luki Hakim yang berstatus Bupati Indramayu. Namun, sebagai kepala daerah ada aturan yang harus dipatuhi, tidak seperti warga biasa yang bisa pergi kapanpun dan kemanapun. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan status kepala daerah merupakan amanah yang melekat sepanjang menjabat. Kepala daerah bukan pekerjaan yang bersifat paruh waktu, sehingga dalam praktiknya tidak memiliki waktu libur. Bima menyebutkan Luki Hakim sudah meminta maaf atas liburannya ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri. Luki mengaku tidak meminta izin lantaran tidak memahami prosedur izin perjalanan ke luar negeri. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku kecewa atas kepergian Luki Hakim ke Jepang tanpa izin. Padahal dalam penutupan retret kepala daerah yang dilangsungkan pada beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri telah mewanti-wanti aturan yang harus dipatuhi kepala daerah jika akan berangkat ke luar negeri. Bukan hanya kepentingan dinas, untuk urusan pribadi pun termasuk berobat, kepala daerah yang akan berangkat ke luar negeri harus mengajukan izin kepada menteri. Erwan berharap kasus seperti yang dilakukan Luki Hakim tidak terjadi lagi di Jawa Barat. Sejak masuk gelanggang politik, pria bernama asli Lukman Hakim yang lahir di Cilacap pada 12 Januari 1978 ini sudah berkali-kali menjadi pembicaraan publik. Pada Pilkada Indramayu 2020, Luki mencalonkan diri sebagai wakil bupati, mendampingi Nina Agustina Dai Bahtiar. Mereka menang dan dilantik pada 26 Februari 2021. Namun belum selesai menjalankan tugas, Luki mengundurkan diri sebagai wakil bupati lantaran merasa makan gaji buta. Sebelumnya pada 2012, ia mulai masuk arena politik dengan menjadi calon wakil wali kota Bekasi, mendampingi Dadang Mulyadi yang diusung Partai Amanat Nasional. Namun mereka kalah oleh pasangan Rahmat Effendi Ahmad Saiku. 2 tahun berselang, Luki Hakim berhasil masuk Senayan setelah mengumpulkan 57.891 suara dalam pemilu 2014. Ia yang memakai seragam PAN maju di daerah pemilihan Jabar 6. Tapi pada 2018, ia harus keluar dari gedung DPR RI setelah dipecat PAN lantaran dituduh mencuri suara dari sesama anggota. Dalam Pilkada Serentak 2024, Luki Hakim kembali memasuki arena pertempuran politik dengan menjadi calon Bupati Indramayu, didampingi Saifuddin. Mereka yang diusung PKS dan Nasdem itu berhasil mengalahkan pasangan calon lainnya, yaitu Nina Agustina Tobroni dan Bambang Hermanto Kasanbasari. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, KPU Kabupaten Indramayu menyatakan pasangan Luki Hakim Saifuddin sebagai pemenang pilkada dengan perolehan 602.286 suara. Di peringkat 2 ada Nina Tobroni yang meraih 227.124 suara, disusul Bambang Kasan yang harus puas di posisi buncit dengan 61.411 suara.